Bab 905. Seseorang yang bernama si pengembara. Setelah cahaya pedang menghilang, warrior yang dan wanita cantik muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, warrior yang berdiri di depan wanita cantik itu, dan tangannya mencengkram leher wanita cantik itu. Suasananya sangat sunyi. Mungkin jika ada jarum yang jatuh, dentingan suaranya akan terdengar dengan jelas. Wanita cantik itu menatap warrior yang di matanya hanya ada keterkejutan yang melintas. Guru Sang. Melihat adegan ini, para murid di halaman dalam dibuat terkejut, mencoba menyerang ke arah warrior yang satu persatu. Minggir. Warrior yang menoleh dan melirik dingin ke arah murid halaman dalam. Di bawah kekuatan warrior yang, murid halaman dalam berhenti dan menatap warrior yang. Tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Aku tahu siapa kamu. Pada saat ini, wanita cantik yang berada dalam cengkeraman warrior yang tiba-tiba berkata. Warrior yang mencibir dan berkata, jadi kenapa? Wanita cantik itu melirik warrior yang, dengan sentuhan kerumitan di matanya, dan berkata, aku tahu mengapa dia memilihmu. Selain kekuatanmu, itu juga karena keagresifan dan kekejamanmu. Dengan hanya karakter dan sifatmu, mungkin kekuatanmu akan bisa membuat jalan keluar bagi Senzu di daratan tengah yang seperti anjing hari itu. Apa kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Warrior yang berkata tiba-tiba. Apa kamu berani? Kata wanita cantik itu. Senyum muncul di sudut mulut warrior yang. Tangannya perlahan menerapkan kekuatan. Segera, alis warrior yang berkerut, karena kekuatan tidak terlihat tiba-tiba muncul di leher wanita cantik itu. Langsung membubarkan kekuatannya. Kekuatan pendekar suci. Warrior yang mengangguk, dan berkata, ternyata pendekar suci menggerakkan tangan dan kakimu. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Namun, kekuatan pendekar suci tampaknya hanya ketika kamu menemukannya. Itu hanya akan muncul ketika hidup dalam bahaya, artinya. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa mengalahkanmu. Berbicara tentang ini, warrior yang menggenggam leher wanita cantik itu dan membantingnya langsung ke tanah. Braak. Tanah retak langsung. Puing-puing yang tidak terhitung jumlahnya bergetar. Warrior yang tidak berhenti sampai di situ saja. Tangannya meluncur ke bawah tubuh wanita cantik itu, meraih salah satu kakinya, dan membantingnya ke tanah tanpa ampun. Brak, brak, brak. Segera, lubang yang dalam muncul di tanah di sekitar warrior yang. Dengan cara ini, warrior yang berhenti setelah 1/4 jam. Wanita cantik itu masih belum mati. Dia juga seorang tingkat tinggi setengah suci, kekuatan fisiknya juga sangat kuat. Meskipun tidak ada kematian yang menjemputnya, tetapi tidak diragukan lagi, ini pasti lebih tidak nyaman baginya daripada kematian. Warrior yang tentu saja tidak tertarik untuk peduli dengan keindahan perasaan tidak nyaman wanita cantik itu. Dia menendang perutnya dengan tendangan tajam, yang langsung membuat tubuhnya terbang ribuan kaki jauhnya. Setelah menyelesaikan semua ini, warrior yang bergerak langsung ke depan Nando Liu, lalu mencengkram lehernya, dan mengangkatnya dengan tiba-tiba, sekarang, tidak ada yang bisa melindungimu di sini. Pada saat ini, tanah bergetar hebat. Kemudian, suara ratapan bergema dari langit. Ketika suara ini berdering, monster siluman gila di luar tembok kota tiba-tiba berhenti. Mereka menjulurkan kepala mereka, dan teriakan mengiringi gerakan mereka. Setelah beberapa saat, serigala menjadi lebih panik, mereka menabrak kota Yunhai dengan cara yang benar-benar mengerikan. Kota Yunhai yang awalnya kokoh, di bawah pengaruh pasukan serigala ini, mulai muncul retakan yang terlihat jelas. Pada saat ini, 7 tetua muncul tidak jauh dari warrior yang. Semuanya adalah pendekar suci.
Hanya saja aura ketujuh lelaki tua itu sangat tidak stabil saat ini. Wajah mereka sedikit pucat, jelas, ketujuh orang itu dalam keadaan terluka. Tetua. Saat bertemu dengan tujuh sesepuh ini, Nando Liu yang berada dalam cengkeraman warrior yang melihat harapan lagi. Warrior yang mengikuti pandangan Nando Liu, dan seorang lelaki tua dengan janggut yang sangat panjang menatapnya. Warrior yang tahu bahwa lelaki tua ini adalah seorang ketua, karena di antara tujuh orang lainnya, lelaki tua ini memiliki aura terkuat. Kamu benar-benar tidak bisa tenang, kata tetua itu. Kraak. Tangan warrior yang menggenggam keras, leher Nando Liu langsung patah. Mata Nando Liu melebar sesaat sebelum dia meninggal, menatap warrior yang dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak menyangka jika warrior yang berani membunuhnya di depan dekan dan 6 tuan pendekar suci. Warrior yang mengerti bahwa jika dia tidak membunuh Nando Liu sekarang, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya nanti. Karena itu, dia harus bertindak dulu. Melihat pemandangan ini, ke-6 pendekar suci, termasuk tetua, terlihat mengerutkan kening. Keteguhan hati semacam ini, tidak menginginkannya juga tidak masalah. Tiba-tiba seorang pendekar suci berkata, "Berani tapi tidak siap, bertindak kasar dan ekstrim, tidak layak menjadi guru," kata lelaki tua lainnya. Anak ini memasuki akademi pasti tidak akan damai. Mendengar komentar para pendekar suci ini tentang warrior yang, ekspresi di wajah Jen dan yang lainnya berubah. Ada sorot kekhawatiran di mata mereka lagi. Orang-orang tua ini semua adalah master dari akademi. Mereka menyangkal keberadaan warrior yang. Apa itu artinya warrior yang akan diberhentikan? Tetua memandang warrior yang sebentar, dan kemudian berkata, "Kamu tahu, jika kamu mundur sebelumnya, kamu tidak hanya akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi kamu juga akan menjadi pahlawan akademi. Kamu juga akan mendapatkan banyak hadiah. Dan karena kemauanmu, kamu tidak hanya akan kehilangan barang-barang ini, tetapi juga akan membayar harga yang seharusnya tidak kamu bayar." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang tua, aku tahu bahwa apa yang aku lakukan kali ini sedikit berlebihan, tetapi aku tidak berpikir aku melakukan sesuatu yang salah. Kehidupan murid-murid di halaman dalam adalah takdir. Namun halaman luar juga bukankah sama saja? Dia memerintahkan gerbang kota ditutup tanpa izin dan kami tidak diizinkan memasuki kota. Perilaku seperti itu tidak diragukan lagi sama dengan menginjak-injak kehidupan murid kami di halaman luar. Tetua dari akademi tidak hanya tidak menghukumnya, tetapi juga aku ingin membuat semuanya seakan tidak pernah terjadi." Berbicara tentang ini, warrior yang menunjuk ke murid di halaman dalam dan berkata, "Orang-orang ini, yang tahu aku adalah guru halaman luar sebelumnya, masih harus mendengarkan perintah Nando Liu. Bukankah itu adalah perbuatan salah? Mereka mencoba membunuhku. Pada saat ini, alasan mengapa kamu pikir aku berlebihan adalah karena mereka lemah dalam hal kekuatan, dan kemudian mereka menjadi pihak yang lemah. Kamu bersimpati dengan yang lemah. Namun apakah kalian pernah berpikir sebelumnya jika aku tidak memiliki kekuatan, nasib buruk apa yang akan menimpa mereka murid dari halaman luar? Mereka bersalah, tetapi mereka tidak sampai harus menemui kematian." Seorang pendekar suci tua berkata dengan suara yang dalam, "Apalagi, bahkan jika mereka bersalah, itu harus ditangani oleh kami, bukan hukuman mati tanpa pengadilan. Sebagai seorang guru, kita harus menghukum murid karena membantai murid." Pria tua lainnya tiba-tiba berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak membunuh murid ini, bukankah para murid itu akan mati sia-sia?" Seorang lelaki tua lainnya berkata, "Tolong tetua bisa menghukum orang itu,
dan memberikan balasan yang jelas untuk mereka, para murid yang sudah meninggal. Tetua memandang warrior yang dan berkata, meskipun murid halaman dalam dan Nando Liu bersalah, mereka tidak sampai harus menghadapi kematian. Jika kamu membunuh mereka, sama saja dengan kamu melanggar hukum akademi dan harus segera dieksekusi. Namun murid yang kamu bawa dari halaman luar untuk ujian, mereka tidak akan bisa menghindar dari hukuman mati. Mulai sekarang kamu akan dibebaskan dari tugas pengajaran sekolah asing, dan dikurung selama 100 tahun. Mendengar itu, kelopak mata warrior yang berkedut. Tidak masalah jika tidak harus mengajar lagi. Namun harus dikurung selama 100 tahun, lelucon macam apa yang sedang mereka mainkan. Jangankan 100 tahun, 1 tahan saja tidak bisa. Tepat ketika dia akan menolak, tetua tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dengan lambaian tangan kanannya, pengekangan tidak terlihat langsung menguncinya, mencegahnya bergerak. Kemudian, warrior yang terdistorsi untuk sementara waktu, tubuhnya menghilang di tengah udara tipis. Jadi, bukankah itu terlalu mudah untuknya? Seorang lelaki tua berbadan pendekar suci itu menatap tetua. Para pendekar suci yang lain juga melihat ke arahnya. Hanya tidak mengajar lagi dan dikurung, bukankah ini bukan sebuah hukuman? Tetua menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini adalah murid perkumpulan pedang kuno. Apa menurutmu orang mereka akan membiarkan kita membunuhnya? Tentu saja, kita bisa memilih jalan ini terlebih dahulu, sebelum memutuskannya nanti. Namun pada saat itu, yang mati tidak hanya murid di halaman dalam. Jangan kira aku menakutimu, anak ini tidak hanya dihargai oleh leluhur pendiri, leluhur perkumpulan pedang kuno, tetapi juga oleh keabadian Partai Qingdao. Kita bisa menghukumnya, tetapi jika kita ingin membunuhnya, percaya atau tidak, kedua orang ini segera turun untuk mengganggu kita. Dia adalah warrior yang menghajar Partai Qingdao sendirian. Dia adalah orang yang membuat Partai Qingdao kehilangan wajah mereka, kata seorang pendekar suci. Tetua mengangguk, dengan senyum pahit di sudut mulutnya, berkata, orang ini, pada awalnya, Wu Chen memberitahuku bahwa anak ini adalah bintang bencana. Aku masih tidak percaya, tetapi sekarang, aku memiliki bukti untuk mempercayainya. Karakter orang ini sangat mengerikan. Apa kamu ingin dia mewakili akademi untuk berpartisipasi dalam kompetisi akademi Bangau Putih? Tiba-tiba orang suci lain berkata. Mendengar itu, mata para tetua lainnya tertuju pada tetua. Tetua mengangguk dan berkata, bagaimana menurutmu? Setelah hening sejenak, seorang lelaki tua berkata, cukup kuat, cukup kejam, dan cukup berani, tapi kekuatan masih sedikit lemah. Tetapi tidak masalah, kekuatan yang lemah masih bisa ditingkatkan. Tetua lainnya mengangguk dan setuju. Aku pikir pertama-tama kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan situasi saat ini. Seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, meskipun Raja Siluman terluka parah, kami juga terluka parah karenanya. Tentu saja, jika saja hanya pegunungan serigala langit, tentu kita tidak perlu takut, tapi kali ini sedikit sulit. Ini benar-benar tidak mudah. Kilatan cahaya dingin melintas di mata tetua. Di puncak gunung, di depan warrior yang ada dinding gunung. Di dinding gunung, ada lukisan pemandangan. Warrior yang menatap lukisan pemandangan ini dengan keraguan dan kebingungan di matanya. Jika kamu bisa menembus misteri lukisan ini, jiwa pedang bisa mencapai alam ketiadaan. Sebuah suara terdengar di belakang warrior yang. Pengunjungnya adalah tetua perguruan lautan awan. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, warrior yang berkata, siapa yang melukis lukisan ini? Seorang pria bernama si pengembara. Jawaban terdengar,
Ada sedikit makna yang tidak bisa dijelaskan dalam suaranya. Bersambung.